Itu yang saya sampaikan, kita juga kan gampang kalau berorganisasi menyusun anggaran. Ya kan gampang Pak Paul. Iya. Yang kemarin mereka usulkan Oke, pertanyaannya simpel Pak. Iya. Apakah negara ini begitu bodohnya sehingga takut sama Habib ini? Itu iya, itu maksud saya dari dulu. Ya, tadi teman-teman, ya maaf ya Pak Paul, tadi teman-teman saya beranalisa. Kenapa Pak Paul angkat ini, kita digiring dengan berita-berita ini? Ya, kemudian analisa kita beranalisa lah gitu. Apa sih setelah digiring dengan Habib itu? Sebenarnya pesannya apa sih itu? Itu pertama kan pikiran kita, apa pesannya? Sehingga kita di sini saling berdiskusi dampak negatif. Saya bilang daripada pernyataan Habib ini. Memang ada yang berbicara pro kontra di dalam diskusi mereka. Tapi teman-teman di sini kan kita digiring oleh Pak Paul. Jujur ya, kita belum digiring karena dengan mengambil vlog ya, pemberitaan yang ada. Artinya ini mau menyampaikan pesan-pesan ini. Ya, mereka yang ini yang diambil ini, mereka lah ini yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu pesannya. Cuma negara tidak ambil peduli karena mereka mengadopsi itu sebagai alat politik. Itu yang selalu kritisi ke negara. Karena inilah yang menjadi dasar, yang menjadi basic negara kita hancur dan negara kita tidak maju. Tetapi negara sudah terlambat karena pendidikan orang-orang seperti ini, anak-anak yang masih TK itu sudah tercuci dengan otaknya. Gitu. Generasi-generasi masih umur belasan tahun, masih TK, masih SD, sudah tercuci dengan gaya-gaya otak mereka ini, yang kadrun-kadrun ini. Hanya negara ini tidak pernah antipasi dari dulu gitu. Itu sebenarnya yang kita sampai ada pesan di sini. Kita mau bicara tentang pendidikan, negara kita sulit maju. Yang saya mau katakan negara, karena sudah didasari pendidikan doktrin seperti ini. Baru tidak ada orang yang saya bilang vokal untuk menyampaikan ini. Kenapa? Ya, mereka ada tekanan, ada ketakutan, seolah-olah disandra. Ini kan politikus kita kadang-kadang disandra oleh elit agama ini yang terstruktur itu, yang saya bilang selalu. Kenapa saya selalu katakan itu terinstitusi saya? Karena saya selalu menggambarkan ada Islam banyak, Islam baik. Tapi kalau dia sudah terlembaga, itu yang menjadi kejahatan bagi negara, sehingga sistem negara itu tidak akan maju. Yang saya mau sampaikan di sini adalah contoh dalam kurikulum pendidikan aja mereka tidak mau. Ada kurikulum Pancasila, bicara NKRI, mereka nggak ada di pesantren-pesantren itu. Cuma diajarkan oleh Pak Anies satu katakan bagaimana sejarahnya Islam zaman dulu, kejayaannya, atau imajinasi, dongeng, itu yang disampaikan di kelas-kelas mereka. Bukan berpikir masalah bagaimana mau mengejar ketinggalan bangsa dan negara Indonesia untuk menyaingi Singapura, menyaingi negara-negara maju. Bukan diajarkan begitu. Tetapi pernyataan saya ini bukan dari pemikiran saya. Setelah saya ambil vlog beberapa sama orang-orang Islam yang moderat berpikir seperti itu gitu. Di mana ya ini yang merusak tadi yang diambil oleh Pak Paul tadi, semua yang ustadz itu yang mendoktrin anak-anak muda semangat membenci negara, selalu Islamkan selalu. Itu yang menjadi. Oleh sebab itu saya juga menegur BNPT ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu dinyatakan tidak ada hubungan dengan agama, dengan siapa bilang tidak ada. Dunia sekarang sudah dunia terbuka gitu. Sedang udah perestroika, gratnos, restrukturisasi, negara kita sudah teknologi sudah. Jangan berbohong lah gitu. Hanya penyampaian bilang bukan dari agama, bilang aja dari agama itu, tapi agama yang sudah terinstitusi, ya sudah tidak benar mengajarkan yang kebenaran itu gitu. Nah ini yang saya ketakutan kepada negara sebagai aparat negara yang selalu menutupi kejahatan suatu agama yang terinstitusi karena mereka barangkali untouchable itu tak bisa negara. Karena negara mempergunakan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek mereka. Gitu. Itu yang saya sampaikan, kita juga kan gampang kalau berorganisasi menyusun anggaran.
Ya kan gampang Pak Paul. Ya. Yang kemarin mereka Ya, usulkan. oke, pertanyaannya simpel, Pak. Iya. Apakah negara ini begitu bodohnya sehingga takut Iya. sama Habib ini? Itu Iya, loh. itu maksud saya dari dulu. Nah, kritik-kritik begini bagi kita enggak apa-apalah. Kita nggak mau dianggap sebagai apa negara. Karena kita kritik membangun, itu yang selalu kita, seperti tadi, saya udah tahu Pak Paul ini mau giring kita ke pembahasan ini. Tetapi orang-orang yang bicara ini, yang itu adalah mereka yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa dan negara. Dan negara itu tidak pernah touch itu. Mau di militer, mau di kepolisian. Mereka gunakan itu sebagai alat, ya saya bilang, komoditas proyek negara. Gitu. Itu sering kali muncul. Digunakan sebagai alat komoditas proyek negara. Sehingga teroris dibiarkan. Supaya mereka ada proyek untuk melawan itu. Tetapi mereka tidak melawan secara seperti dikatakan tadi, ada orang yang sebenarnya harus melakukan hukuman mati, tapi tidak dilakukan. Itu bagian proyek. Umpamanya pengambil harta kekayaan diambil bagi korupsi tidak dilakukan, karena bagian dari proyek negara gitu. Ini karena saya bilang negara kita ini negara memang sudah rusak Pak. Siapapun ada teman-teman mau kritik baru bikin hipotesa, mari kita bikin hipotesa. Saya nanti ambil hipotesa. Kenapa negara kita rusak? Gitu. Besok ya, besok kita bahas lagi itu ya. Besok ini kita masih membahas tentang sedikit tentang Habib. Ada yang menarik sebenarnya ya, ada penutupan gereja lagi, 2 ya. Penutupan gereja, ada 2, besok kita bahas. Mungkin kita akan minta tolong lawyer di GPDI tadi mana ya ini. Yang di Jakarta Timur Pak. Iya, sama tadi nih loh. Mana ya? Malah tahu Pak ini. Pak Teddy lebih tahu. Iya. Udah ini Pak, itu sampai orang lagi ibadah Pak, pada ketakutan semua lari. Pecahin Tapi kacanya. di Jakarta Timur, kalau saya ada di situ, wah, saya ikut perang itu. Nggak ada, saya jujur aja. Iya, lari dari Pak gedung. Paul bilang tadi, ada yang mati apa? Ya, cuman itu. Jadi kepalanya ada lagi di KPDI, kepala desa. Ya, ini gereja Protestan Indonesia GPIB. Ya. GPDI Pak. Nggak ada lagi GPDI. Ya. 2 hari yang lalu ya Pak Paul. Iya. Ceritanya 2 hari yang lalu. Ada lagi nih mana ya sebentar ya. Tapi bersyukurlah banyak tadi Pak, banyak saya kemarin banyak teman-teman di sini saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia, kita sekarang terbuka. Banyak saya interview teman-teman kemarin, diambil asylum di United States. Saya tanya apa, you punya itu. Nanti saya mau ambil persekusi, saya orang Cina persekusi gereja, penutupan gereja, pelarangan ibadah. Tapi ada kadang-kadang baik kalau ada kejadian begitu, karena orang yang ngambil asylum di Amerika langsung di-approve dengan alasan berita-berita seperti ini. Oh gitu Pak. Ya, saya jujur, saya interview kemarin berapa puluh orang, nggak perlu ada berapa orang. Kenapa alasan affidavit you mau ke apa asal apa yang mau buat? Pertama dia mengangkat masalah ini ya Pak ya, dapetnya green card atau permanent resident? Oh iya, langsung permanen kalau di asylum di approve. PR ya. Kalaupun dia tidak di approve, dia akan kirim ke negara-negara Eropa, Australia, Kanada. Bukan dikembalikan ke negara yang berkonflik. Kalau asylumnya di-denied. Nanti dia bawa ke negara lain. Iya, Pak Paul lebih pintar itu. Cuma baguslah. Kalau Anda angkat permukaan masalah you etnis, you agama, langsung di-approve. Ini cuma terbuka bagi negara. Saya senang. Oke, Bu Dora bisa tutup dalam doa, Bu Dora.